adalah bagaimana step-step kita, metode statistik apa yang akan kita pakai. Ini mungkin yang terjadi pada saat kalian kemarin Vartox, ketika kalian melakukan pengujian, terus tiba-tiba disuruh analisis sama asistennya. Pakai apa analisis statistiknya? Pakai metode ini, ya, tanpa tahu kenapa harus itu yang saya pakai. Oke? Nah, sekarang kita akan coba rigidkan itu satu persatu. Yang pertama, langkah pertama adalah pasti ketika ingin melakukan analisis statistik, pastikan sudah ada datanya terlebih dahulu. Oke? Ambil datanya. Kemudian langkah yang kedua yang kita lakukan adalah data yang kita sudah peroleh tadi dari sampel yang uji yang kita peroleh harus bisa dibedakan apakah bentuk datanya ini numerik atau datanya itu adalah kategorik. Itu wajib. Apakah datanya numerik atau kategorik? Paham? Ya. Kenapa? Karena tadi pembedanya kan dua. Kalau datanya numerik, maka dia akan dilakukan penelitian secara analisis statistik secara apa? Kalau di numerik parametrik, betul sekali, guys. Sedangkan kalau dia kategorik, maka dia akan dilakukan secara non parametris. Non parametris pasti untuk kategorik, tapi untuk parametris, apakah semua data numerik bisa diparametriskan? Ada ketentuan berlaku. Apa itu ketentuannya? Selanjutnya, nih di tahap selanjutnya ketentuannya. Meskipun dia datanya numerik, pastikan dulu, karena syarat kedua tadi untuk parametrik adalah selain dia harus datanya numerik, yang kedua adalah datanya harus terdistribusi secara normal. Maka data numerik yang kita peroleh tadi, kalau kita mau melakukan uji parametrik, cek terlebih dahulu, apakah data numerik ini itu terdistribusi secara normal atau tidak. Bisa dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, atau bisa menggunakan pengamatan dari analisis kurvanya. Ya, tapi umumnya kita menggunakan ini. Oke? Kolmogorov-Smirnov. Dan kalian sudah belajar kan di pertemuan ke-10 ya sama Bu Nurul, uji normalitas sudah belajar kan? Nah, jadi pastikan kalau seandainya datanya itu normal, maka barulah kita bisa pakai analisis statistik parametrik. Kalau seandainya data numerik kita cek dengan menggunakan uji normalitas, ternyata datanya itu tidak normal, maka langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah, ini pilihan sebenarnya, tapi disarankan ya, langkah selanjutnya adalah transformasi data dulu. Data yang kita punya tadi, data numerik yang kita punya tadi, kita lakukan transformasi data dulu untuk bisa mendapatkan normalitasnya. Ya, jadi ada langkah selanjutnya dilakukan normalisasi transformasi data. Udah dipelajari kan di uji normalitas ya, transformasi data pakai analisis SPSS atau bisa menghitung manual dengan menggunakan perhitungan log 10 misalkan dan lain-lain. Ya. Intinya transformasi data dulu. Kenapa? Karena sangat sayang sekali kalau data kita sudah numerik, kemudian tiba-tiba kita melakukan analisisnya secara non parametrik. Sayang sekali. Kenapa? Karena tadi datanya itu adalah kuat. Iya kan? Nah, kalau misalkan begini kita ngomong, udahlah Pak, nggak apa-apa kan datanya kuat, nggak apa-apa lah, yang penting bisa dilakukan analisis statistik, non parametrik lah. Bukan hanya sekadar kuat saja data itu. Prinsipnya adalah, ketika data yang kita peroleh itu sangat tinggi tingkatannya, maka untuk bisa mengambil data itu pasti akan sangat sulit juga. Artinya, kalau kalian dari awal melakukan satu penelitian, kemudian menentukan ingin mengambil data itu secara analisis, secara statistik, parametris, dan mengambil data itu secara numerik, pasti penelitian yang kalian lakukan itu syarat-syaratnya itu akan bertambah. Sehingga proses penelitiannya akan lebih sulit. Dibandingkan, kalau dari awal kalian mengatakan bahwa, oh ya sudah, saya mau melakukan penelitiannya secara non-parametris saja, maka beberapa syarat-syarat tertentu itu akan di-exclude, dikeluarkan. Itu mengapa tadi dikatakan, kalau dia parametrik itu mewakili populasi karena syarat-syarat populasi keseluruhan diambil, sedangkan kalau non-parametrik hanya syarat-syarat tertentu saja yang diambil. Sehingga lebih mudah untuk non-parametrik. Paham? Karena dia lebih mudah, maka hasil yang diperoleh juga jauh lebih lemah dibandingkan kalau kita melakukan secara parametrik. Paham sampai sini? Mengerti ya? Kalau ada yang tidak mengerti bisa langsung raise hand ya. Oke. Jadi kembali lagi, kalau kita sudah punya datanya numerik, kemudian kita lakukan uji normalitas ternyata tidak normal, ya jangan langsung dilempar ke non-parametrik. Pastikan dulu apakah bisa dinormalkan atau tidak datanya. Kalau bisa dinormalkan, ya maka bersyukur, maka kita bisa melanjutkan kembali ke
uji parametrik, sehingga hasil yang diperoleh nanti jauh lebih kuat. Tapi kalau ternyata kita sudah lakukan transformasi data dan lain-lain, tapi ternyata tetap tidak bisa, ya sudahlah, tidak bisa dipaksakan. Maka mau tidak mau, analisis statistik yang kita gunakan, kita geser menuju ke non-parametrik. Paham? Oke, kembali lagi karena kita fokus hari ini parametrik, besok kita ke non-parametrik, maka kita fokus dulu ke parametriknya ya. Oke, setelah kita dapatkan datanya ini normal, maka analisis statistik yang digunakan adalah parametrik. Kemudian, metode apa yang kita pakai? Pilihan statistiknya. Ada dua, cek dulu, apakah analisis yang kita lakukan ini dua kelompok atau lebih dari dua kelompok. Kalau dia dua kelompok, maka kita tinggal pilih uji T berpasangan atau uji T tidak berpasangan. Sedangkan kalau dia lebih dari dua kelompok, maka ini baru melakukan uji homogenitas varian karena ingin melakukan analisis varian. Nah, kalau untuk yang ini, ya, lebih dari dua kelompok, akan kalian pelajari lebih banyak di pertemuan 14 dan 15. Ya, karena itu multivariat, lebih dari 2 atau 3 variabel, gitu ya. Nah, yang kita fokus itu adalah di bagian ini. Jadi, uji parametrik untuk dua kelompok. Oke. Nah, selanjutnya cek apakah dia berpasangan atau tidak berpasangan. Ini apa maksudnya? Nanti kita akan lihat pada slide berikutnya. Paham sampai sini? Tahap-tahapnya? Ya, untuk tahap ini di 14 ke 15, untuk tahap ini kita pelajari besok di non-parametrik. Kita fokusnya ke Kita fokusnya ke bagian ini. Dari sini, normalitas, ke sini, ke sini. Ini yang kita fokuskan hari ini. Ya. Oke. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke uji T. Jadi kita tadi ke parametris dan ujian dilakukan adalah uji T. Apa itu uji T? Uji T itu sendiri adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan dari hipotesis nol. Ingat, analisis statistik yang kita gunakan pada dasarnya untuk membuktikan hipotesis yang kita buat. Ya, apakah yang diambil itu adalah hipotesis nol atau hipotesis alternatifnya. Oke. Paham ya? Hipotesis sudah dipelajari juga di pertemuan sebelumnya. Nah, uji T ini sendiri pertama kali dikembangkan oleh William Selby tahun 1915 ya. Awalnya dia menggunakan nama samaran student. Jadi kalau kalian melihat buku-buku statistik yang lama tahun 80-an, 70-an misalkan, atau bahkan tahun 90-an masih ada, itu kalian akan sering mendengar atau akan membaca nama analis statistiknya itu bukan uji tes seperti ini, tetapi uji student t-test ya. Nah ini. Ya. Studentitas dan nama lainnya memang studentitas ya, sehingga nama lain itu adalah uji T. Kenapa uji T? Ya karena penemunya mengambil dari huruf ini gosetnya ya, namanya penemu ya, suka-suka dia namain. Kalau yang nemukan nanti di situ adalah Karisa, ya berarti uji C suka-sukanya ya. Nah itu terserah, tapi intinya T-nya itu diambil dari nama beliau. Kemudian sampel diambil secara acak dari populasi yang terdistribusi secara normal. Pastikan bahwa populasi yang kita ambil itu datanya terdistribusi secara normal. Kalau tidak normal, maka tidak akan bisa dilakukan secara uji T. Kemudian untuk uji ini itu datanya adalah bersifat interval dan juga rasio. Seperti yang tadi kita sudah sampaikan, bahwa uji T ini adalah uji parametrik dan syarat parametrik adalah harus bersifat numerik, baik interval maupun rasio. Ya. Oke, kegunaan uji T apa? Kegunaan uji T ini sendiri adalah alat analisis data untuk menguji satu populasi atau dua populasi, ya, untuk uji T-nya. Kemudian dalam uji T ini sendiri itu adalah berfungsi untuk membandingkan dua min rata-rata. Jadi dalam uji T yang kita bandingkan itu adalah min rata-rata, ya. Yang kita bandingkan itu adalah min atau rata-rata dari datanya. Kalian kemarin di Vartox udah lihat kan ya, bahwa hasil analisis kadar gula darahnya itu kan kalian tambahkan semua, kemudian kalian rata-rata kan. Maka yang dituangkan di dalam analisis statistiknya itu adalah rata-ratanya. Meskipun yang kalian masukkan ke dalam SPSS kan tidak dirata-ratain. Tapi ketika itu masuk ke dalam SPSS, maka SPSS itu akan menghitung rata-ratanya dulu. Oke? Yang diambil itu adalah rata-rata, uji minnya, ya. Oke.
Kemudian uji T1 sampel membandingkan min rata-rata sampel dengan min acuan. Maksudnya apa? Selain uji T2 dua variabel, ada juga uji T1 sampel. Contohnya misalkan yang dimaksud dua sampel atau tidak sampel, satu sampel itu kayak gimana? Misalkan membandingkan tingkat stres mahasiswa angkatan 2022 kelas A versus kelas B. Itu dua variabel. Membandingkan kelas A dan kelas B tingkat stresnya. Paham? Tingkat uji satu itu gimana kalau uji satu sampel? Contoh uji satu sampel. Ini yang biasanya dilakukan di dalam kimia analisis. Contohnya, melihat kandungan kadar boraks pada jajanan pasar anak SD dibandingkan dengan standar nasional Indonesia, SNI, pedoman. Paham? Jadi yang dibandingkan itu adalah sampel jajanan anak-anak di pasar dibandingkan dengan standar pedoman. Paham? Nah, itu satu sampel. Paham? Atau membandingkan tadi mahasiswa kelas C, tingkat stres mahasiswa kelas C dengan rata-rata stres di rumah sakit Sambung Nyawa. Itu tempatnya orang gila ya. Misalkan dibandingkan, ada nggak persamaannya? Misalkan. Ya, atau kita sebut kelas D ya, yang tidak ada di sini. Kan kelas D nggak diajak main di sini ya. Yang ada cuma kelas A, B, C di sini ya, misal. Satu, dua, tiga, suara saya. Kedengaran? Baru masuk, Pak. Oke, mohon maaf tadi putus lagi ya. Udah, kita lanjut. Untuk hipotesis kalian sudah belajar kan? Ini udah tahu berarti ya cara membaca kurvanya ya. Dia parabola ini. Kurva parabolanya. Udah? Udah belajar hipotesis kan? Jujur aja, biar saya tahu. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Berarti saya anggap bisa. Maksudnya nanti karena hasil datanya adalah membaca ini. Kalau kalian sudah paham, berarti saya bisa langsung lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk uji T, tadi dikatakan ada yang dikatakan satu sampel, ada yang dua sampel. Untuk satu sampel tidak kita pelajari pada pertemuan ini, karena ini jarang dilakukan. Lebih tepatnya waktunya juga nggak cukup. Kita lebih fokus yang paling sering dilakukan, itu adalah independen dan independen. Apa yang membedakan antara berhubungan tidak berhubungan? Ya, oke. Uji dua sampel itu ada dua bagian. Ada yang dinamakan uji dua min independen atau independent sample t-test, dan juga ada yang dinamakan pair sample t-test atau G-min dependent. Independent dependent. Independent itu adalah tidak berpasangan. Kalau dependent itu adalah berpasangan. Maksudnya apa? Contoh keduanya. Ini kalian juga sudah lakukan di Vartox ya. Ya, membandingkan tadi contohnya tadi ya, membandingkan tingkat stres mahasiswa kelas A dan kelas B. Ya. Itu adalah berpasangan. Tidak berpasangan. Yang berpasangan seperti apa? Membandingkan tingkat stres mahasiswa kelas C sebelum ujian dan setelah ujian. Bisa lihat perbedaannya? Kalau pada contoh pertama, membandingkan kelas A dan kelas B itu tidak berpasangan karena populasinya itu tidak sama antara kelas A dan kelas B. Sehingga data yang diperoleh pada variabel pertama itu kelas A tidak akan sama dengan data yang diperoleh pada variabel kedua. Secara maksudnya tidak akan sama ini database lainnya ya. Orang-orangnya kan tidak sama kan antara kelas A dan kelas B. Oke? Sedangkan kalau seandainya dia contoh kedua adalah tingkat stres mahasiswa kelas C sebelum ujian dan setelah ujian, itu datanya memang berbeda sebelum dan setelah. Tapi sumber datanya diperoleh dari sampel yang sama, yaitu mahasiswa kelas C. Paham? Paham tidak? Belum paham, Pak.
Saya ulang. Contohnya tadi ya. Misalkan contoh 1, membandingkan tingkat stres mahasiswa kelas A versus kelas B. Contoh kedua, membandingkan tingkat stresnya mahasiswa kelas C ya sebelum ujian dan setelah ujian. Oke, ini 2 contoh yang berbeda ya. Nah, contoh pertama itu dinamakan sebagai analisis. Kalau ada contoh pertama, kita mau menguji nih, contoh pertama, maka analisis yang kita gunakan itu adalah ini, independent test. Independent. Kalau contoh kedua, maka yang kita pakai adalah dependent. Kenapa seperti itu? Karena kalau independent itu untuk sampel yang tidak berpasangan. Maksudnya tidak berpasangan apa? Datanya ini, itu kan tingkat stres. Tingkat stresnya berarti kita akan ukur dari, ini contoh, let's say 10 anak kelas A sama 10 anak kelas B. Maka akan ada 10 data tingkat stres dari 10 anak yang di sini. Paham? Dan juga ada 10 data tingkat stres yang diperoleh dari 10 anak kelas B. Oke? Datanya ini kan tingkat stres kan di bagian ini ya. Nah, data ini itu diperoleh dari 10 sampel kelas A, di mana datanya itu tidak sama dengan data dari 10 anak kelas B. Kan sumbernya berbeda. 10 anak di sini kan berbeda dengan 10 anak di sini. Paham? Paham, Pak. Kalau pada dependent, contoh yang ini, itu adalah datanya nilai stres sebelum ujian sama setelah ujian. Sebelum ujian ada 10 data nih. Gitu ya. Setelah ujian juga ada 10 data. Ini kan ada 10 data. Ya, sini 10 data ini. Tapi 10 data ini sumbernya itu berasal dari sampel yang sama. Maka baseline datanya itu akan sama di sini. Sedangkan ini baseline datanya berbeda. Maksudnya baseline data itu apa? Contoh, 10 anak ini usianya pasti beda-beda rata-ratanya dengan 10 anak yang ada di sini. Karena kan anaknya beda-beda. Tinggi badannya, berat badannya pasti kan berbeda. Anak di sini dengan yang di sini kan. Sedangkan kalau di sini berat badan dan lain-lain itu kan cuma hanya dapat dari 10 anak, di mana 10 anak ini diambil 2 kali data kan. Paham? Maka satu pasang. Sebelum ada, data setelahnya ada untuk orang yang sama. Nah, itu makanya dinamakan berpasangan. Karena datanya 2 pasangan. Ibaratnya kanan kiri lah. Belum sesudah. Kalau yang pertama tadi beda datanya. Karena data yang satu ya beda dengan data yang lain, tidak ada kaitannya populasinya. Paham? Paham, Pak. Oke ya. Oke, ini adalah merupakan analisis t-test kalau dilakukan secara parametrik. Dan pastikan data ini, data yang kita peroleh, kalau kita melakukan pengujian secara parametrik, harus pastikan datanya adalah interval ataupun rasio, ya, numerik tadi. Dan yang kedua adalah apa? Syaratnya? Selain dia harus numerik, distribusinya normal. oke, baik Mutiara, terima kasih. Selanjutnya adalah harus terdistribusi normal kan? Misalkan, tadi kan saya sudah bilang cari contoh sebelumnya. Misalkan ternyata datanya numerik dan dia tidak terdistribusi normal, terus bagaimana? Dilakukan transformasi data kan? Lakukan transformasi data tetap tidak normal. Ya, mau tidak mau dia harus digeser ke non-parametrik meskipun datanya adalah numerik. Maka bagaimana cara menggesernya? Kalau misalkan data yang kita lakukan itu adalah tidak berpasangan dan tidak bisa dilakukan secara independen karena dia tidak normal, maka kita lakukan non-parametrik mengganti dengan menggunakan metode Mann-Whitney. Ya. Atau kalau misalkan data kita numerik tadi dan tidak normal dan seharusnya dia berpasangan tapi tidak bisa dilakukan karena tidak normal, maka digeser ke non-parametrik, penggantinya adalah menggunakan Wilcoxon. Paham? Ini berlaku untuk data numerik yang tidak normal. Kalau data kategorik bagaimana Pak? Metode analisisnya berbeda lagi. Itu pakainya chi-square, beda sendiri ya. Ini berlaku hanya untuk data numerik yang tidak normal, sehingga dia tidak bisa ke parametrik.
Paham? Paham ya? Oke, kita geser. Oke, ini sudah. Nah, ini adalah rumus untuk independent sample t-test. Ya, prinsip dasar bagaimana menggunakan independent sample t-test. Meskipun teknis praktisnya, kalian nanti juga di lapangan tidak akan menghitung ini secara manual. Pasti akan menggunakan SPSS. Tapi yang paling sering mahasiswa adalah tahu cara pakai SPSS-nya karena diajari oleh Google, tapi tidak tahu maknanya apa. Dan kenapa harus memilih itu? Maka kita akan mulai dari perhitungan manual terlebih dahulu sebelum nanti kita arahkan ke SPSS. Oke? Oke ya? Oke, kita lanjut. Ini adalah rumus untuk independen. Ini berkali-kali. Ntar, saya rubah sekarang lah. Takutnya nanti saya lupa lagi. Oke, ini pertama, kedua, sama yang ini ya. Oh, ini gambarnya nggak bisa dirubah. Oke, sebentar. Loh, kok nggak berubah? Sebentar. Hmm, kok nggak muncul? Bentar. Oke. Nah, saya ulang. Ini adalah rumus dari Oke, ini adalah rumus dari independent sample t-test ya. Jadi ingat bahwa dalam independent sample t-test ya atau uji T kita itu membandingkan rata-rata ya, membandingkan rata-rata ya. Maka rumusnya T sama dengan atau nilai T rata-rata data pertama, rata-rata data kedua dibagi dengan S kali akar seper N atau banyaknya jumlah sampel pertama dan banyaknya jumlah sampel kedua ya. Ini rumus dasarnya. Rumus ini untuk apa? Jadi kita kalau ingin melakukan suatu pengujian analisis statistik, mungkin kalian kemarin di Vartox, ini saya merecall dulu ya. Pasti kan Vartox kan sudah. Di Vartox kemarin, kalian melakukan analisis statistik, apa yang kalian butuhkan dari analisis statistik tersebut? Apa yang kalian baca di akhir? Data apa yang kalian cari? Ayo, waktu statistik kemarin, data apa yang kalian cari ketika kalian melakukan analisis statistik? Data normalitas, Kak. Normalitas itu kan di awal, apakah dia normal atau tidak, ya kan? Kemudian kalian uji kan dengan menggunakan parametris kan kemarin. Kemudian setelah itu apa yang kalian baca? Data dari analisis statistik yang kalian baca untuk menyimpulkan di akhir itu apa? Signifikansi, betul Dava. Signifikansi dari apa? Nilai apa? Nilai P-nya kan? P lebih dari atau kurang dari kan? Masih ingat ya? Lebih dari kurang dari 0,05. Kenapa 0,05? Itu karena 95%, nanti saya jelasin. Oke? Nah, itu kalau secara statistik pakai SPSS, tools-nya sudah ada. Nah, sebenarnya tools-nya itu diperoleh dari, ya ini hitungan manual. Kalau dalam hitungan manualnya adalah untuk bisa mengetahui, kan kita kalau mau melakukan analisis statistik, melihat hubungan dan lain-lain, kan mau melihat signifikansi, apakah signifikan atau tidak hubungannya, kan gitu. Ya. Nah, untuk bisa mengetahui hubungan signifikansi dalam hitungan manual, kita harus menghitung atau kita harus membandingkan antara T hitung. Kenapa T ya? Karena kita pakai uji T ya. Dibandingkan dengan T tabel. Nah, ini yang kita lihat untuk bisa menyimpulkan signifikansi hubungan dari variabel yang ingin kita uji. Apakah ada hubungan atau tidak, apakah ada pengaruh atau tidak. Ya, maka dilihat dari T hitung dibandingkan dengan T tabel. Secara sederhana kalau dalam SPSS kalian tinggal lihat pada signifikansi P, gitu kan? Nah, ini kita mau lihat dasar hitungan manualnya dulu. Oke, kita masuk ke contoh sampel, contoh penelitiannya. Ya, ini misalkan contoh kita ingin membandingkan efektivitasnya ya, efektivitas dari betadin dan nebasitin diukur dari lama sembuhnya. Jadi ingin mengetahui efektivitas dari betadin dan nebasitin yang diukur berdasarkan parameter lama sembuhnya. Oke, nih.
Jadi dilihat dari lama sembuhnya, di mana dalam pengujian ini diukur pada total 20 responden, total 20 responden, di mana terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok betadin itu 10, kemudian diberikan kode 0, coding ya, di coding harus. Kemudian kelompok nebacitin itu juga 10 dan diberi coding 1. Baca dulu kasusnya, nggak usah ada tabel dulu, baca dulu kasusnya. Paham nggak kasusnya? Ya, saya ada punya dua obat, nebacitin dan betadin. Saya mau lihat efektivitas yang mana yang paling, apakah ada perbedaan tidak? Ya, apakah ada perbedaan efektivitas dari betadin dan juga nebacitin? Ini obat penyembuh luka ya. Nah, parameter perbedaannya itu diukur dari lama sembuhnya. Yang mana lebih lama, yang mana lebih cepat sembuhnya. Paham? Untuk menguji itu, saya akan menggunakan 10 sampel yang menggunakan betadin atau 10 sampel pasien yang menggunakan betadin dan 10 sampel pasien yang menggunakan nebacitin. Ya, pastinya pasien ini adalah pasien yang luka. Karena kan menguji lama sembuhnya kan? Paham? Nah, setelah dilakukan pengujian, diperolehlah datanya seperti yang tertera pada tabel. Untuk betadin dari pasien nomor 1 atau sampel nomor 1 sampai nomor 10, ya ini sampel nomor 1 sampai nomor 10, lama sembuhnya terlihat pada rekapannya seperti ini. Pasien 1 lama sembuhnya 5 hari, yang kedua 5 hari, begitu selanjutnya sampai pasien 10, 4 hari. Mengerti? Nah, begitupun juga untuk nebacitin. Ya, 1 sampai 10 sekian hari. Oke? Nah, selanjutnya kita olahlah data itu. Tadi ingat di awal saya katakan bahwa untuk melihat atau itu menjawab kita di awal tadi kan ingin melihat efektivitas betadin dan nebacitin kan? Apakah ada perbedaan atau tidak ya? Nah, untuk bisa melihat perbedaannya itu, maka kita harus mencari signifikansinya. Itu yang kalian pahami kan, bahwa untuk mengetahui hubungan atau pengaruhnya itu maka dilihat dari signifikansi. Tapi kalau kita lihat dari manual, maka kita ingin kita ingin membandingkan antara T hitung dan juga T tabel. Maka dua angka itu harus diperoleh untuk bisa mengetahui atau untuk bisa menyimpulkan apakah ada perbedaan antara penggunaan betadin ataupun nebacitin. Sampai sini mengerti? Nah, sekarang kita coba hitung secara manual. Langkah pertama yang kita lakukan, abaikan tabelnya, fokus ke bagian ini dulu. Ya. Oke, langkah pertama ketika kita ingin menjawab suatu penelitian atau ketika kita ingin mengerjakan suatu penelitian, maka pastikan kita sudah harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Ya, maka dalam kasus ini ada hipotesisnya nih. Ingat ya, langkah pertama harus ada hipotesis. Hipotesis nolnya ditemukan bahwa μ1 dan ini lupa diganti. μ1 dan μ2 itu tidak ada perbedaan. Maksudnya apa? Antara betadin dan juga nebacitin itu dianggap tidak ada perbedaan. Itu hipotesis nol. Hipotesis alternatifnya adalah H1 tidak sama dengan H2. Artinya ada perbedaan antara betadin dan nebacitin secara efektivitasnya. Paham? Ya biasanya umumnya kalian buat kalimat lah, bla 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 bla. Tapi saya singkat saja langsung sama dengan tidak sama dengan. Oke? Kalau dilihat dari hipotesis ini, hipotesisnya berapa arah? Satu arah atau dua arah? Udah belajar hipotesis kan? Satu arah atau dua arah? Ayo, kalian tahu dari 116, apakah ini satu arah atau dua arah? Nggak ada yang tahu. Hipotesis ini itu adalah menggunakan hipotesis dua arah. Ini penting harus kalian tahu. Kalian kalau baca SPSS itu ada nanti di situ tertulis one tail, two tail. Ya. Itu penting yang mana kalian baca, apakah one tailnya atau two tailnya tergantung dari hipotesis yang kita buat, apakah hipotesisnya satu arah atau dua arah. Pertanyaannya, kenapa ini dua arah? Dua arah karena kalian perhatikan ya, saya pelan-pelan ya. Di hipotesis nolnya kan mengatakan tidak ada perbedaan kan, atau sama dengan. Tidak ada perbedaan. Kalau di hal alternatifnya itu ada perbedaan. Ada perbedaan. Menurut kalian, kalau bahasanya ada perbedaan, untuk kasus ini tadi, ya, perbedaannya kemana tadi? Efektivitasnya kan? Efektivitasnya diukur dari apa tadi?
Lamanya sembuh, Pak. Oke, lama sembuh ya. Kita kunci itu ya, lama sembuh. Sekarang coba kalian lihat. Kalau pernyataannya adalah ada perbedaan, berarti ada berapa kemungkinan hasil yang bisa diperoleh kalau dikatakan ada perbedaan? Dua kemungkinan, Pak. Dua kemungkinan, apa itu? Apa itu? Kalau berorientasi pada lama sembuh? Lama sembuh atau cepat sembuh? Benar. Lebih lama sembuhnya atau lebih cepat sembuhnya? Iya kan? Makanya dikatakan di sini ada perbedaan, berarti ada dua kemungkinan, bisa lebih lama atau bisa lebih cepat, tapi bukan, dia tidak melihat salah satunya, dia hanya melihat kedua-duanya. Kalau ada perbedaan, berarti ya sudah ada perbedaan, mau cepat atau mau lama. Ya. Nah, kalau dikatakan one tail, berarti harusnya di sini bahasanya beda. Bahasanya kayak gini. H0, N-1, ya, atau betadine itu lebih lama dibandingkan dengan nebasitin. Ya, itu hipotesis nolnya. Hipotesis alternatifnya adalah betadine lebih cepat dibandingkan nebasitin. Ya, satu arah. Atau bisa juga seperti ini. Tidak ada perbedaan antara betadine dan nebasitin. H1 atau 2. Atau hipotesis alternatifnya mu1 lebih lama dibandingkan mu2. Nah, itu satu arah. Jadi mengarah ke arah satu. Itu bisa kita lakukan kalau landasan teori kita sudah kuat sekali. Kalau kita memang sudah menemukan secara landasan teori bahwa nebasitin itu jauh lebih baik dibandingkan betadine, maka kalian ingin menguji di populasi kalian apakah betul atau tidak. Tapi kalau masih ragu-ragu, ya udah bikin dua arah saja. Oke, paham? Oke, next. Kemudian selanjutnya kita ingin menghitung apa? Kita akan menghitung adalah nilai, kembali ke sini ya. Kita akan menghitung nilai T hitung kan, mau dibandingkan dengan nilai T tabel. Maka cek dulu T hitungnya. T hitung adalah butuh X, rata-rata sampel 1 dan rata-rata sampel 2, kemudian simpang bakunya serta jumlah populasi. Nah, kita lihat di bagian tabel. Kita pindahkan tabel ini tadi, kita jadikan satu ya. Nah, ini tabel yang biasa kalian lihat di SPSS, ya kan? Udah di coding, ya. Nah, coding 0 itu adalah betadine, coding 1 tadi adalah nebasitin. Jadi ini 5567 itu diturunkan aja langsung dari sini, 5567 ya, tinggal dirunutkan 1 sampai 10-nya. Oke? Nah, ini. Begitu juga nebasitin, 1 sampai 10. Urutkan, N1 itu adalah 10, N2 ini N2 ya. Ini juga 10. Rata-rata untuk sampel 1 itu adalah 5,8, rata-rata untuk sampel kedua adalah 3,9. Berarti ini lebih cepat dibandingkan ini. Ya, simpang baku 1 adalah 1,03, dihitung dari mana? Dihitung dari ini, simpang baku itu. Ya. Kemudian dikuadratkan, dapatkan adalah 1,0667. Nah, sedangkan ini 2, dihapus ya. Nah, dapatnya simpang bakunya 2. Simpang baku yang kedua sekian. Oke, kemudian kita tinggal cari nilai S-nya, kita tinggal totalkan. S1, S2, bla bla bla, digabungkan, kita dapatkan nilainya adalah 0,957. Ini sudah saya hitungkan ya, kalian tinggal cross check lagi aja, latihan-latihan aja di rumah. Biar cepat. Karena ini di angkatan pertama saya hitung manual hampir 3 jam kelar ya. Jadi kalau di sini tidak mungkin, jadi saya langsung hitungkan, kalian tinggal baca. Ya. Tinggal dicek di rumah. Pertemuan selanjutnya kalian tinggal konfirmasi ke saya. Oke, dapat nilai S-nya. Ingat, kata kuncinya kita ingin mencari nilai T hitung. Maka selanjutnya kita tinggal hitung nilai T-nya. Ininya sudah ada kan nilainya? Ini sudah ada. Simpang bakunya tadi sudah ada. Ini sudah ada. Ini juga sudah ada ya. Simpang baku diperoleh dari ini ya. 0,957. X-nya tadi diperoleh dari sini. X diperoleh dari sini. N-nya dari sini. Dan N juga dari N2 dari sini. Ya, ini semua. Datanya sudah ada. Kemudian kita hitung. Kita dapatkan nilai T hitungnya itu adalah 4,437. Paham? Saya sedikit cepatkan ya, karena memang cuma hitungannya tinggal kalian cross check lagi. Oke, ini tadi dihitung semua, kemudian kita dapatkan di sini nilai T hitungnya adalah 4,437. Oke, kita sudah dapat nilai T hitung. Ingat, untuk mendapat signifikansi membutuhkan T hitung dibanding dengan T tabel. T hitung sudah ada, tinggal menghitung T tabel. Ya kan? Nah, bagaimana cara menghitung T tabel? Kita tinggal uraikan. Nilai derajat kebebasan ini pasti harus kita hitung. Setelah menghitung T tabel, kita hitung derajat kebebasannya. Ya.
Derajat kebebasan itu rumusnya adalah N1 ditambah N2 kurang 2. Kurang 2 ini kenapa? Karena penelitian yang dilakukan di sini itu adalah merupakan penelitian jenis two tail atau dua arah. Karena dia dua arah dikurangin 2. Kalau dia satu arah dikurangin 1. Paham? Paham ya? Oke, kemudian kita tinggal pindahkan N1 berapa jumlah sampel 1? Itu adalah 10. Jumlah sampel kedua adalah 10 dikurangi 2. Maka kita dapat derajat kebebasannya itu adalah 18. Paham? Paham ya? Makanya udah mulai membingungkan nih. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita hitung derajat kebebasan, langkah selanjutnya adalah kita bisa mencari T-tabelnya. T-tabelnya diperoleh dari, karena ini uji dua sisi, alfanya itu adalah 5%. Dari mana 5%? Ketentuan. Kalian sering membaca kemarin di Vartox adalah P kurang dari 0,05, gitu kan? Dari mana 0,05? 0,05 itu ya berasal dari ini, alfa 5%. Jadi, alfa 5% ini adalah derajat kesalahan, errornya, derajat errornya. Dalam satu penelitian, derajat error itu berada pada rentang 90% sampai 99%. Artinya tingkat kesalahan itu 1 sampai 10%. Paham? Ya, derajat penelitian itu kan 90% sampai 99%. Ini yang kita bisa yakini bahwa penelitian kita itu tingkat kepercayaan itu 90 sampai 99%. Tingkat kepercayaannya ya. Nah, artinya kalau 90% berarti ada kemungkinan errornya di sini 10%, kalau di sini ada kemungkinan errornya adalah 1%. Ya kan? Artinya kalau dalam penelitian kita tidak mungkin ada penelitian yang sempurna. Kenapa tidak 100% tadi? Tidak ada penelitian yang sempurna yang kita yakin tidak ada satupun kesalahan yang bisa terjadi dalam penelitian itu. Itu nggak mungkin. Makanya maksimal yang bisa dibuat adalah 99%. Paham? Artinya kalau 99% kesalahan yang mungkin terjadi pada penelitian itu hanya 1%. Berarti artinya adalah kalau hasil diperoleh dari penelitian itu tadi berarti sangat valid ya, sangat kuat kevalitannya. Iya nggak? Karena kan berarti kemungkinan penelitian itu hanya salah 1%. Iya kan? Nah, semakin tinggi tingkat kepercayaan dari satu penelitian, maka semakin susah penelitian itu dilakukan. Saya ulang, semakin tinggi derajat kepercayaan dari penelitian itu, semakin susah penelitian itu tuh dijalankan. Susahnya nanti apa? Nanti akan kalian rasakan sendiri pada saat penelitian. Bisa dari sampelnya menjadi semakin banyak, harusnya sampelnya cuma 80 karena dia 99%, sampelnya bisa jadi 300. Contoh. Ya, karena perhitungan sampelnya jadi berubah mengikuti jumlah persentase. Ya. Oke, kembali lagi. Ini adalah lazimnya penelitian derajat kepercayaannya 90 sampai 99%. Mayoritas peneliti atau ini secara kesepakatan disepakati lah bahwa untuk mencapai tingkat kepercayaan yang bisa dianggap paling normal atau ideal itu dipotong di tengah-tengahnya. Berapa itu? Yaitu adalah 5%.
Suara saya tadi tidak terdengar? Izin Belum, tidak, Pak. Saya sudah baca undang-undang tadi nggak kedengaran ya. Ya udah, saya ulang. Nah, itu mengapa kalau kalian membaca SPSS itu selalu dikatakan bahwa dikatakan signifikan jika kurang dari 0,05, gitu kan? Kenapa seperti itu? Karena kalau seandainya nilai yang kita dapatkan itu lebih dari 0,05, artinya tingkat kesalahannya melebihi dari 5%. Kalau tingkat kesalahannya melebihi 5%, berarti tingkat kepercayaan 95 tidak tercapai. Itu mengapa maksimal kalau dalam penelitian kita menggunakan kepercayaan 95% tidak boleh melebihi dari P0,05. Karena kalau lebih dari 0,05, maka diasumsikan tingkat tingkat kesalahannya melebihi 5%. Ya, nah itu sudah disepakati bersama lah bahwa penelitian itu kalau mau tingkat kepercayaan paling tertinggi, tingkat kesalahan paling tertinggi tidak lebih dari 5%. Paham ya? Itu statistik ya. Oke, kita lanjut. Nah, nilai alfanya 5% ya. Jadi asal muasal 5%-nya dari situ. Kemudian nilai DF-nya itu adalah 18. Oke. Maka nilai T-tabelnya adalah 1,73. Dari mana nilai T-tabel itu 1,73? Itu didapatkan dari nilai T-tabel. Nah, T-tabel itu sama seperti tabel sin cos. Kalian pernah ingat nggak waktu SMA dulu ada namanya tabel sin cos gitu ya? Ada tabel-tabel bacaannya. Nah, tabel bacaannya itu seperti ini. Sebentar, saya lihatkan. Nah, oke, terlihat ya? Bentar, loading. Oke, terlihat. Nah, cara bacanya bagaimana? Tadi kita lihat ya, nilai DF-nya berapa? Nilai DF-nya adalah 18 kan tadi? Oke, 18. Kita tinggal cari ke bawah, 18. Oke, ini 18. Ya, ini 18. Oke. Kemudian yang kita cari selanjutnya adalah nilai alfanya. Alfanya tadi berapa? 5% atau 0,05. Maka tinggal kita cari nilai di sininya adalah 0,05. Nih, di atas ya, yang nilai atas. Dapatkan adalah 0,05. Karena dia 0,05, kita tinggal turun ke bawah, dapatnya adalah 1,734. Paham? Ya. Maka kita dapatkan 1,1734. Dari DF-nya itu adalah 18 dan nilai alfanya itu adalah 0,05. Yang dilihat yang di atas ya, bukan yang di bawahnya. Di atas. Oke. Stop presenting. Kita lanjut. Bentar. Ini kesimpulan akhir ya. Nah, sehingga kita dapatkan apa? Kita dapatkan adalah T hitung. Berarti T hitungnya berapa? T hitungnya adalah T hit ya. 4,437. T tabnya, T tabelnya itu adalah 1,734. Berarti T hitung itu lebih besar daripada T tabel kan? T hitungnya 4, T tabelnya 1,73. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, berarti H0 ditolak. Kenapa H0 ditolak? Nah, makanya tadi saya tanya, kalian pernah baca nggak kurva parabola ini? Maksudnya gini, ini kan hipotesis 0 ya. Hipotesis 0 berarti di sini. T tabel itu adalah T yang terdapat pada rentang maksimalnya. Rentang maksimal dari hipotesisnya itu adalah di sini, 1,73 kita analogikan ya. Nah, maka dari 0 sampai 1,73 itu adalah masuk ke dalam rentang hipotesis 0. Dari rentang 0 sampai T tabel, ya, T tabel kan, itu adalah batas terluar paling maksimal, itu adalah 1,73. Maka di dalam ini, itu adalah semua hipotesis 0. Berarti kalau dia di luar dari rentang ini, di luar dari rentang T tabel, maka ini dinamakan, artinya di luar dari hipotesis 0. Artinya hipotesis 0-nya ditolak, yang diterima adalah alternatifnya. Paham? Apa tadi hipotesis alternatifnya? Hipotesis alternatifnya adalah ini, H1 tidak sama dengan H2. H1 lagi, minus 1 tidak sama dengan minus 2. Berarti kesimpulannya adalah T
terdapat perbedaan secara signifikan. Kan berarti kalau tidak sama dengan kan berarti berbeda ya. Terdapat perbedaan secara signifikan lama sembuh luka antara betadine dengan nebasitin. Jadi signifikan perbedaannya. Paham? Paham? Paham ya? Nah, ini nanti yang kalian hitung kalau secara manualnya. Bagaimana kalau secara SPSS-nya? Secara SPSS mah gampang, 5 menit kelar. Ya, tapi itu kan praktis yang kalian mungkin tidak akan pahami kenapa harus seperti itu. Maka penting bagi kalian untuk paham perhitungan manualnya. Nah, kalau SPSS, caranya kan tinggal seperti ini saja. Nih, pindahkan data tadi, 0 itu adalah betadine, 1 adalah nebasitin. Ya kan? Terus pindahkan data ini. Sederhananya kalian tinggal mindahin ini. Nih, dari sini. Nih, ini kan pindahin data ini ya. Ya kan? Nah, ini pindahin datanya. Setelah dipindahin datanya, maka selanjutnya adalah pencet analisis bagian atas ini. Kemudian compare mean. Kemudian pilih independent sample t-test. Karena ini tidak berpasangan. Betadine sama nebasitin itu berbeda. Kemudian setelah pencet ini, ya, akan muncul seperti ini pop-up-nya. Maka pindahkan lama sembuh, dipindahkan ke tes variabel. Kemudian jenis obatnya kita pindahkan ke grouping variabel. Setelah kita pindahkan ke grouping variabel, kemudian pencet define group, ya. Setelah pencet define group, grup satunya kita tulis 0, grup 2 adalah 1. Karena coding kita tadi adalah 0 dan 1. Jangan salah ya. Kalau kalian tulisnya grouping 1 itu adalah 1, grouping 2-nya adalah 2, sedangkan yang kalian taruh di sini adalah 0 dan 1, tidak akan terbaca. Paling yang terbaca cuma angka satunya saja. Paham? Paham ya? Nah, grouping 1 dan 2, kemudian tinggal pencet continue, maka yang selesai adalah seperti ini munculnya. Ini yang kalian baca kan? Yang dibaca yang mana? Yang dibaca adalah yang, karena dia dua arah two-tailed, maka dibaca ini. Signifikan, karena dia kurang dari 0,005. Nah, tadi kita udah hitung kan, nilai DF-nya berapa tadi dihitung manual? 18, betul ya? Kemudian, kita juga mendapatkan hasilnya bahwa nilai T-nya ini, T hitungnya adalah 4,437. Ini tadi ya. Nih, 4,437. Oke? Nah, maka hasilnya adalah dianggap signifikan. Nah, sama saja, baik itu dihitung manual ataupun dihitung secara SPSS. Oke? Tinggal disimpulkan. Apa disimpulkannya? Uji variannya tidak ada beda varian, ya. Dilihat dari nilai signifikan ini 0,58. Nah, sedangkan kalau kita uji dengan uji T-nya, hasil uji T berdasarkan asumsi bahwa varian ini didapatkan signifikasinya adalah 0,0, menunjukkan H0 ditolak, yang artinya ada perbedaan rata-rata signifikan lama sembuh antara yang menggunakan betadine dengan yang menggunakan nebasitin. Itu sama dengan hitungan manual. Gitu ya? Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk PRT testnya sama saja, tinggal dibaca lagi, karena hitungan sama hitungan manual ada contohnya ya. Tinggal dihitung, sama lagi buat hipotesis, kemudian dilanjut dihitung sampai mendapatkan hasilnya. Ya, prinsipnya sama, hitung manual maupun hitung secara SPSS. Oke, baik. Saya berikan waktu sekarang. Kayaknya tadi sudah yang absen duluan ya. Tuh kan 128. Saya bilang tadi kan tunggu dulu baru absen. Wow, udah pada absen duluan. Tapi udah pada sudah melampirkan ini ya. Sudah melampirkan apa tadi itu? Screenshotnya ya. Sudah, Pak. Oke, yang belum melampirkan silahkan lampirkan. Ini kalian 116 tapi di sini ada 128. Siapa yang double ini? Ya, mungkin ada yang double ya. Tapi kalau seandainya ada yang absen tapi ternyata tidak